Di sini saya akan menjelaskan mengenai DHCPD. Nah, DHCPD adalah layanan pada Linux yang bertugas membagikan alamat IP secara otomatis ke seluruh perangkat dalam jaringan lengkap dengan informasi dan DNS, sehingga setiap perangkat dapat langsung terhubung tanpa perlu dikonfigurasi satu persatu secara manual yang memakan waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses instalasi, konfigurasi, dan pengujian pada DHCPD ini. Nah, baik, untuk proses pertama itu kita login ke CMD sebagai root dan kita jalankan perintah apt update dan apt upgrade min-y agar proses instalasi kedepannya bisa kita lakukan. Nah, setelah itu kita jalankan perintah iproot untuk melihat scope link pada IP kita. Contohnya di sini 192, 168, 190, dan 100. Nah, baik, masuk ke tahapan untuk kita setting atau distribusi IP-nya. Nah, di sini pada range itu kita atur, contoh di sini kita menggunakan 50 distribusi IP. Nah, di sini range IP-nya itu 192.168.190.101. Nah, untuk IP distribusi 50-nya itu otomatis menjadi 192.168.190 dan .150, di mana kita menggunakan distribusi sebanyak 50 alamat IP yang berbeda. Nah, di sini untuk option domain name wajib kita ubah juga menjadi domain kita, serta option subnet mask, option router, option broadcast address-nya itu bisa menyesuaikan dengan IP address yang sudah teman-teman buat. Nah, jika semua range IP, distribusi IP itu sudah kita atur sesuai kapasitas dan kebutuhan, contoh tadi kita membutuhkan 50 distribusi IP, nah maka kita bisa lanjut ke tahap pengujian pada klien. Nah, untuk tahap pengujian itu kita login ke user sebagai klien. Lalu kita jalankan perintah ipconfig untuk mengecek IP address kita. Nah, jika kita sudah melakukan pengecekan pada IP address dan sesuai, berikutnya itu kita masuk ke bagian network setting. Nah, di bagian network setting itu kita pilih opsi Ethernet, lalu kita pilih opsi properties, dan pada opsi properties itu kita cari bagian Ethernet IPv4. Nah, di situ kita cek jika IP address itu kosong atau tidak ada. Nah, di situ maka proses instalasi pada DHCPD ini sudah berhasil kita lakukan. Nah, jadi kesimpulan penggunaan DHCPD ini adalah untuk mempermudah pengelolaan jaringan dengan membagikan IP secara otomatis sehingga administrator itu tidak perlu mengatur IP dari setiap perangkat itu satu persatu. Itu akan memakan waktu yang lama, serta untuk kedepannya tidak akan ada terjadi bentrokan antar IP dalam suatu atau sebuah organisasi kantor. Jadi suatu jaringan lingkungan dari sebuah perusahaan atau kantor itu akan menjadi lebih aman dan terstruktur.